Jokowi yang dulu dikenal kalem dan lebih memilih diam, kini berubah. Ia mulai melawan. Ada peribahasa Jawa, alon-alon asal kelakon, pelan-pelan tapi pasti. Dan itulah yang dilakukan Jokowi. Selama ini beliau memilih untuk menahan diri. Tapi saat serangan terhadap dirinya semakin brutal dan tak masuk akal, ia pun akhirnya buka suara. Saya sudah diam ketika difitnah, dicela, dijelekkan, dimaki-maki. Saya terus mengalah. Tapi kesabaran saya ada batasnya. Jokowi mengucapkan ini bukan tanpa alasan. Sebab fitnah yang diarahkan kepadanya sudah kelewatan. Seperti kata Jokowi, biar waktu yang menjawab. Jokowi tak lagi diam. Dia mulai membalas. Bukan dengan fitnah atau provokasi murahan, seperti yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi dengan langkah-langkah strategis yang membuat lawan-lawannya kebingungan. Kita bisa lihat bagaimana Jokowi secara perlahan membangun kekuatan di luar PDIP. Mulai dari mendorong Gibran sebagai cawapres, memberikan panggung bagi Prabowo, hingga memperkuat dukungan dari partai-partai lain. Semua ini dilakukan dengan rapi dan tanpa perlu gaduh. Pertanyaan terbesar saat ini, apa yang bisa dilakukan PDIP tanpa Jokowi? Kita lihat saja bagaimana elektabilitas mereka merosot drastis. Tanpa Jokowi, PDIP kehilangan magnetnya. Mereka kehilangan daya tarik bagi pemilih yang selama ini percaya pada kerja nyata Jokowi. Ganjar Pranowo sudah terbukti gagal total. Tidak bisa menang meski sudah didukung penuh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Megawati. Hasto Kristianto kini justru menjadi beban bagi partai. Megawati sendiri sudah kehilangan pengaruh di kalangan pemilih muda. Tanpa Jokowi, PDIP hanyalah partai tua yang masih terjebak dalam nostalgia masa lalu. Mereka gagal membaca perubahan zaman. Mereka masih berpikir bahwa politik bisa dimainkan dengan cara lama. Intimidasi, pencitraan, dan propaganda murahan. Tapi era itu sudah berakhir. Kini rakyat menilai berdasarkan kerja nyata. Dan dalam hal ini, Jokowi sudah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang jauh lebih baik dibandingkan siapapun di PDIP. Dulu mereka menekan Jokowi. Sekarang mereka panik ketika Jokowi mulai menunjukkan perlawanan. Dulu mereka memainkan isu untuk menjatuhkan lawan. Sekarang mereka sendiri yang tersandung oleh isu-isu yang mereka buat. Dulu mereka merasa tak tersentuh. Sekarang mereka mulai ketakutan melihat bagaimana rakyat mulai meninggalkan mereka satu persatu. Dan ini baru awal. Seperti kata pepatah, siapa yang menanam angin akan menuai badai. Seperti yang sering dikatakan Jokowi, jangan mengganggu saya bekerja. Dan nyatanya rakyat lebih memilih Jokowi yang bekerja daripada PDIP yang hanya sibuk mencari musuh. Akhir dari PDIP, jika PDIP terus berjalan dengan pola yang sama, politik dinasti, dendam, dan korupsi, maka mereka tinggal menunggu waktu untuk benar-benar tenggelam. Pemilu 2029 bisa jadi paku terakhir di peti mati PDIP jika mereka tidak segera berbenah. Rakyat sudah melihat siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bisa berteriak. Sejarah akan mencatat bahwa kejatuhan PDIP bukan karena musuh dari luar, tapi karena kesalahan mereka sendiri. Seperti yang dikatakan Jokowi, biar waktu yang menjawab.